Buat teman-teman yang mau membuka usaha ataupun menjadi entrepreneur, intinya semangat. Mereka kadang bingung sih, saya pengen usaha tapi usahanya apa? Awali aja dengan langkah pertama, bisa dengan cara amati, tiru, modifikasi produk yang sudah ada. Cuma jangan benar-benar meniru. Perkenalkan, saya Yusantio Razak. Saya adalah CEO dari Sidaun, dan Sidaun itu berdiri di tahun 2019. Awalnya sih dulu kiriman orang tua ya. Kita kan ada kebun di daerah Padalarang. Singkongnya digunakan orang tua untuk masak. Nah itu daunnya dikirim ke kita. Kita bingung tuh mau dibikin apa pada saat itu. Akhirnya kita coba olah-olah menjadi kerupuk pada saat itu. Dan kita kembalikan lagi nih ke orang tua, ke saudara. Ternyata responnya luar biasa pada saat itu. Mereka suka dan mereka menyarankan, kenapa sih nggak dijual aja? Saya nggak kepikiran sih pada saat itu untuk menjual. Akhirnya kita coba lagi beberapa kali, kita coba analisa, pakai perasa, ternyata banyak yang suka. Akhirnya di situ kita putuskan, udah kita jual aja. Sidaun is a healthy and halal snack that does not contain preservative ingredients. Sidaun is a tasty chips contains a lot of protein and nutrition. Made from cassava leaves and papaya leaves, which is of course have good benefits for the body. Nah, diolahnya itu kan awalnya saya bikin keripik jengkol, karena yang duluan dikasih banyak jengkol kan. Jengkol itu kerupuk, kan jengkol tuh banyak, terus yang suka cuma saya. Akhirnya saya bikin kerupuk kan. Ternyata akhirnya suami sama anak suka. Ya sudah, dari situ pas ada lagi si daun singkong, semua sama caranya itu kayak si jengkol itu gitu. Tapi kan secara nilai jual kalau kerupuk itu agak gimana ya? Akhirnya terus coba diolah gitu, terus diperbaikin terus gitu. Sambil kita nerima masukan-masukan, ya akhirnya jadilah keripik. Sebetulnya awalnya yang full di Sidaun adalah istri saya. Saya itu dulu bekerja. Ketika saya lihat ternyata traction-nya lumayan nih ternyata, dan revenue-nya juga ternyata menggiurkan juga. Akhirnya itulah yang memutuskan saya untuk resign dari pekerjaan sebelumnya dan saya full di sini. Ternyata kan ketika kita olah-olah lagi, kita analisa dari daun singkong dan pepaya, manfaatnya sangat luar biasa. Inilah yang membuat kita, wah ini kayaknya bisa jadi cemilan di Nusantara nih yang berbeda dengan yang lainnya seperti itu. The pioneer of the business is the wife. After seeing the turnover of this business, Yusantio Razak begins to focus and resign from his office. Other than getting profit from sales of Sidaun, there is also many advantages are getting from the efficacy of cassava leaves. Kenapa sih kita harus memilih Sidaun? Yang pertama, Sidaun itu boleh katakan plant based ya. Kemudian rendah lemak, rendah kalori juga, tinggi protein, seratnya sangat banyak, dan kita proses menggunakan minyak kelapa. Dan yang paling penting itu ada kandungan vitamin B1-nya juga di dalam kandungan daun singkongnya sendiri. Dan untuk daun pepaya boleh katakan ya ini manfaatnya sangat banyak, malah mengobati malaria juga kan untuk daun pepaya itu. Nah, kenapa sih kita memilih dedaunan? Itulah awal kita terjun ke bisnis ini. Ternyata dari dedaun itu manfaatnya banyak sih, dan orang lain itu menganggapnya sebelah mata untuk dedaunan itu. Nah, inilah yang membuat kita semakin percaya diri untuk memasarkan produk ini. Pengalaman unik kita itu ketika kita memasarkan produk ini, kebanyakan orang amazed ya, mereka tuh nggak menyangka ternyata dari bahan daun singkong rasanya bisa seperti ini. Mereka kadang-kadang underestimate, daun singkong. Kadang ada yang bilang juga ini makanan, kalau di Bandung ya, makanan kambing dan sebagainya lah. Malah ketika saya pernah pameran di Trans Studio Mall, ada konsumen dari Jawa Timur pada saat itu. Ketika saya tawarkan, ini apa? Daun singkong. Mereka coba. Ketika coba, berapa harganya? Sekitar 23.000. Akhirnya menggunakan bahasa Jawa, dia bilang, panganan nudus koyo iki kok larang nemen. Dia nggak nyadar bahwa saya itu orang Jawa juga. Akhirnya ketika saya ajak bahasa Jawa lagi, dia agak sedikit malu.
ternyata saya bisa bahasa Jawa juga, akhirnya dia memborong juga, akhirnya ketika mereka rasakan enak, dia borong akhirnya pada saat itu. Saya nggak nyangka juga gitu, dari obrolan-obrolan nggak sengaja, ternyata mereka suka gitu. Itu yang bikin saya amazing malah. Dia anggap makanan hewan atau kambing, kok dimakan manusia enak gitu. Itulah uniknya sebetulnya. Yusantio's experience in selling sidaun, there is many people surprised that cassava leaves can be very tasty. Educate the community to know further the effect and benefit of cassava leaves is a challenge to Yusantio and the team. Ya, yang membuat tertarik sih sebenarnya ini challenge baru ya, karena memang sebelumnya untuk konten-konten sosial media itu tidak pernah bersentuhan langsung dengan brand-brand khususnya di industri snack gitu ya. Jadi untuk brand Sidaun ini sendiri memang terutama produk cemilan keripik yang mostly mungkin orang tahu adalah keripik singkongnya gitu ya, tapi ini kan keripik yang terbuat dari daun singkong ya. Jadi konten-konten yang dibangun itu memang sangat-sangat challenging sekali ya, ketika mengedukasi, ketika menginformasikan sebuah produk cemilan tapi berbahan dasar daun singkong gitu ya. Jadi cukup menantang ya, karena orang taunya keripik singkong tapi bukan keripik daun singkong ya. Mengedukasi orang ya untuk mau mencoba minimal ya di awal gitu ya, lewat konten-konten kita gitu ya, karena keripik singkong dibanding dengan keripik daun singkong ini kan bahan dasarnya aja udah berbeda gitu ya. Orang mungkin banyak coba atau banyak udah lebih tahu untuk produk keripik singkong ya, tapi ketika bicaranya adalah keripik yang terbuat dari daun singkongnya, justru ya ini juga perlu edukasi yang dilakukan secara kontinu dan konsisten ya, karena orang belum begitu mengenal dengan cukup luas ya untuk produk cemilan yang berbahan dasar daun singkong gitu ya. According to Yusantio, when he was doing research, competitor in leaf-based food business is just a few, while the benefit of cassava leaves are very rich. Change to expand and getting a bigger amount of benefit is in front of him. Dulu ketika kita coba memasarkan daun ini, kita melakukan googling dahulu. Siapa aja sih yang pernah bergelut di bisnis ini. Ternyata sangat sedikit sih yang bermain di zona bermain di dedaunan. Akhirnya malah di daun pepaya itu belum ada sama sekali. Nah, inilah yang membuat kita bersemangat untuk membesarkan si daun ini. Ternyata manfaatnya satu luar biasa. Nutrisinya sangat banyak, rendah kalori juga. Ketika kita olah dengan bumbu-bumbu yang rendah gula, malah sekarang kita udah gluten free certified sekarang itu. Udah bersertifikasi gluten free. Sebenarnya kan memang awalnya itu begitu saja ya, tapi memang di saat saya pribadi jobless gitu, terus ya iseng-iseng berhadiah lah ya. Nah terus justru semakin banyak yang yang ya kadang saudara saya sendiri bilang gini, kok bisa sih kamu konsisten di bisnis itu gitu, apalagi lagi pandemi itu. Sedangkan bisnis saya aja, ya bisnis saudara saya pasti yang lebih ini ya, kondisi kayak gini begitu gitu, kok kamu bisa fokus di situ gitu. Ya justru omongan-omongan itu yang justru membuat, nggak tuh tanpa sadar ya itu, ingin lebih membuktikan lagi, dan yang seperti saya bilang tadi gitu, dengan selalu akhirnya lolos kurasi ini itu gitu, ya itu membuktikan kan. Dan kenapa saya dan tim terutama keluarga lah ya, suami yakin kalau ini bisa jadi besar tuh ya karena ya kan sesuatu itu, segala apapun produk ya, kalau memang kita konsisten, fokus dan terus ini gitu ya, diperbaiki terus gitu ya, insya Allah ada aja gitu. Kita nggak mau tergoda gitu dengan yang lain kan, apa gitu, orang lagi happening apa gitu. Kita coba fokus aja di sini gitu. Konsumennya itu pasti ada itu, dan
kita itu sebenarnya dari obrolan dulu ketika masih kerja gitu ya, sama suami itu selalu kita ngobrol gitu, mau sampai kapan ya kita kerja gitu. Ujung-ujungnya kerja itu kan nanti pensiun. Ketika pensiun kita harus mulai lagi dari awal. Mending dari sekarang mumpung masih muda, masih produktif kayak gitu. Ya jadi ya semangat ngejalanin ini. Ketika awal pertama kali kita memasarkan produk ini, kita masih belum tahu sih UMKM itu seperti apa, pasarnya seperti apa. Akhirnya kita coba nekat masukkan ke warung-warung pada saat itu. Ternyata responnya ketika setelah 1 minggu, 2 minggu kurang laku sih pada saat itu sebetulnya. Karena memang bukan target market kita, bukan di situ ternyata. Akhirnya setelah lama-kelamaan kita agak sedikit frustasi juga sih. Akhirnya kita bertemu dengan mentor, disitulah kita diberikan masukan. Ternyata target market kita itu bukan di sana, dan kemasan juga harus dirubah pada saat itu. Akhirnya kita beranikan diri mengganti kemasan dan kita merubah target market dari middle low ke middle up saat ini. Dan dari situlah pelan-pelan akhirnya mulai masuk ke retail market, modern market, ke toko oleh-oleh, dan sekarang alhamdulillah udah di beberapa kota udah masuk sekarang. Itu dari awalnya dari warung awalnya sebetulnya. At first, Yusantio and team selling the product through traditional stores. But unfortunately, there was a zero income at the first week. Yusantio are not gave up. Got a lot of discussion with his mentor, he considered to change the target market. Dulu tuh ketika kita masuk ke warung masih sama dengan para UMKM lainnya, kemasan kita masih kemasan plastik bening ya. Terus kita brand dengan diperin manual begitu aja karena untuk mengurangi kos produksi, dan modalnya juga pada saat itu apa adanya karena posisi juga sedang Covid pada saat itu. Ketika kita ngobrol-ngobrol sampai kita 3 kali merubah kemasan plastik 1, 2, dan ini kemasan ketiga saat ini. Dan ketika kemasan ini udah jadi, inilah perubahan si daun sekarang ini. Sebenarnya pada awalnya tuh banyak saya pengen gini, soalnya pengen gitu kan. Ya intinya ya sudah, saya fokus dulu memperbaiki produk, membuktikan dulu kalau memang produk yang saya bikin tuh ada pasarnya, dan akhirnya memang ya pasarnya ada gitu, dan suami akhirnya melihat kok bagus ya gitu, dan ya memang dia suka iseng juga kan mendaftarkan di sebuah kompetisi, dan akhirnya ya alhamdulillah masuk, dan mungkin dari situ akhirnya oh iya ya ini peluangnya besar juga kalau dibesarin gitu. Akhirnya ya 100% suami bantu gitu, dan memang sangat membantu, jadi saling mengisi lah. Jadi memang karakter dari masing-masing penikmat platform ini juga berbeda ya antara Instagram dan TikTok gitu ya. Kalau kita melihat memang di Instagram itu bisa masuk untuk konten-konten review, konten-konten yang sifatnya mengedukasi atau full informasi seperti itu. Nah, tapi ketika itu kita apply di TikTok, memang ketertarikan atau minat dari audiens di TikTok itu berbeda. Jadi istilah kita ya warga TikTok itu punya dunianya sendiri sebenarnya. Kalau bisa disimpulkan sih selama ini dengan konten-konten yang kita buat, sebenarnya di TikTok itu kecenderungannya lebih ke full entertainment sih sebenarnya. Tapi bukan berarti full entertainment ini tidak bisa kita sisipi untuk informasi-informasi yang sifatnya mengedukasi sebenarnya gitu. Tapi tetap porsinya adalah konten-konten di TikTok itu lebih mengedepankan entertainment, hanya saja memang ada beberapa frame yang kita sisipi informasi-informasi tentang produk, fitur produk, kemudian ada edukasi tentang produk kita juga gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan minat atau ketertarikan dari masing-masing audiens di masing-masing platform sih. Lackluster performance had been experienced by the team, especially when the COVID-19 virus has spread in Indonesia. The amount of selling products are significantly dropped. Yusantio and his wife should thinking hard how to keep running the business. The ideas to cooperate with partner come up. Titik terendah kita itu ketika awal pandemi, karena dulu kita memasarkan produk Sidon itu melalui jaringan reseller. Ketika pandemi, reseller otomatis tidak ada yang ngambil ke kita, dan kita pada saat itu belum online. Dan selama hampir 4 bulan kita tidak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya kita mau berubah, kita pelan-pelan menuju online, kita masuk semua marketplace, kita semua masuk juga ke beberapa gerai oleh-oleh di Kota Bandung. Dulu masih Kota Bandung sih, dan dari situlah kita mulai pelan-pelan merangkak.
ternyata ketika sudah masuk beberapa gerai ke retail market, datang PPKM juga pada saat itu. Dan kita drop lagi hampir sekitar 2 bulan lah, kita drop lagi. Dan alhamdulillah ketika PPKM ini dibuka kembali oleh pemerintah, sampai sekarang omset kita meningkat terus. Part-part yang semuanya itu berkesinambungan. Metode, mesin, material. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan ini semuanya berjalan dengan baik. Karena salah satu misalnya tidak berjalan, mungkin produksi akan terhambat. Cuma itu aja. Jadi benar-benar QC, pengawasan di sini diperlukan. Gitu. Jangan sampai salah satunya terhambat atau berkurang, mungkin mempengaruhi ke hal yang lain. When Ella started sit-down business, Yusantio underestimated his wife. After knowing the many advantages and benefits from sit-down, Yusantio decided to resign from his office. Ketika istri memulai bisnis sit-down ini, saya malah meremehkan sebetulnya. Nggak akan menyangka akan seperti sekarang. Malah saya sering ledek istri saya, ngapain sih jualan gorengan? Udah saya kerja aja udah cukup lah kata. Cuman ternyata ya itu ketika istri ikut beberapa kali kurasi, hasilnya luar biasa dan ketika banyak insight juga dari orang-orang yang sudah mencoba, itu membuat saya malah jadi resign bekerja akhirnya. Nah dari situ ternyata oh ini memiliki peluang yang bagus nih ke depannya. Pasarnya sangat luas dan juga boleh dikatakan sekarang produk cemilan itu di pasar retail, di pasar oleh-oleh kebanyakan produknya enak dan unik, yang bernutrisi sangat sedikit. Dari sinilah kita coba olah benefit dari si daun. Oh ternyata nutrisinya sangat banyak, manfaatnya sangat banyak. Nah inilah yang membuat saya akhirnya udah desain aja dari dunia kerja. Dan saya sekarang fokus di si daun full dengan istri. Nah kalau dulu jujur ya nggak tahu ya, pokoknya jualan-jualan, ikut sama orang, ikut kemana-mana gitu, kurasi ini kurasi itu gitu. Sampai akhirnya ya kita ngerti, oh ternyata segmen konsumen kita tuh perkotaan, oh ternyata gitu kan, oh banyak lah. Nah akhirnya lebih mengerucut kan, kita tahu target pasar kita. Nah kita fokus di situ. Target itu tuh kan lebih emang ke kota ya, karena orang kota emang lebih penasaran dengan sesuatu yang unik kayak gitu kan. Terus kita juga masuk komunitas-komunitas yang memang membantu lah kita untuk masuk ke circle-nya kita gitu. Kayak di tahun ini tuh ya alhamdulillah kita masuk ke ekspor coaching program. Ya itu ngebantu juga kan. Alhamdulillah sih kalau gesekan dengan pasangan pada saat produksi kita nggak ada sih, malah kita kebanyakannya malah selalu mencari solusi, mencari sesuatu yang baru. Kita selalu R&D bareng dengan istri itu, mencari oh udah ini apa nih. Kadang-kadang kita bisa memutuskan bersama-sama sih, karena dulu kita pernah satu kantor juga dengan istri, sebetulnya pernah satu kantor. Nah sekarang malah satu usaha juga dengan istri. Akhirnya itulah yang membuat kita ternyata sekarang jadi couplepreneur nih. Cooperative team members make sit-down growing until today. There is no friction between Yusantio and the team is also one of the key for sit-down's team to stay solid. Kalau untuk kepada karyawan, saya tuh lebih memberikan contoh yang baik saja. Ketika tempatnya kurang bersih, saya jarang untuk menunjuk-nunjuk teman-teman, atau saya nggak nyebut karyawan, saya menganggapnya tim sih ya. Saya memberikan contoh kepada mereka, ketika mereka lihat, besoknya mereka akan melakukan hal itu. Dan kita sering ngobrol-ngobrol, walaupun sedang produksi kita ngobrol hal-hal, walaupun hal-hal simpel tentang rumah tangganya, tentang keadaan saat ini, itulah membuat kedekatan antara kita sebetulnya. Mungkin bisa saya katakan ini adalah opportunity. Jadi kesempatan saya untuk bergerak di bidang selain musisi yang saya jalani. Bagi saya ini adalah tantangan.
nggak selamanya saya itu bermusik, dan pada akhirnya saya berpikir, wah ini kesempatan saya ini. Apalagi sepertinya prospeknya bagus ke depannya, karena saya percaya yang namanya proses, karena ini benar-benar kita bentuk dari awal, proses berjalan. Dan saya yakin itu dengan berproses, mungkin ke depannya saya, kalau di awal emang kita berjalan bersama, bekerja keras bersama, hasilnya pun akan lain lah mungkin ya. Ada suatu kebanggaan ya dengan menjalankan proses semua itu. Stepnya, kita rebus dulu daun, tidak terlalu lama lah, sekitar 5 menit. Karena hanya sekedar mengenai panasnya aja, karena daun singkong itu kan ada bahan sianidanya itu. Jadi harus kita hilangkan. Kalau kita makan berlebih, ada reaksinya lah ke tubuh. Makanya harus kita rebus, kita tiriskan, kita peras. Kemudian kita blender, dicampur dengan bahan lain yang tadi itu. Tepung beras sama tepung tapioka. Setelah jadi, cairannya kita cetak. Setelah dicetak, kita goreng. Baru kita bumbui dengan penyedap rasa itu. Dengan berbagai rasa ya. Buat teman-teman yang mau membuka usaha ataupun menjadi entrepreneur, intinya semangat. Mereka kadang bingung sih, saya pengen usaha tapi usahanya apa? Awali aja dengan langkah pertama, bisa dengan cara amati, tiru, modifikasi produk yang sudah ada. Cuma jangan benar-benar meniru. Ketika tidak tahu, cari mentor, lakukan perubahan, akhirnya dengan berjalannya waktu, produk itu akan dikenal. Jangan khawatir tidak mendapatkan pasar. Pasar Indonesia itu sangat luas, sangat banyak. Karena orang luar negeri aja ingin masuk ke Indonesia sangat sulit. Karena penduduk negara kita itu sangat banyak. Sekali lagi, teman-teman, saya ajak untuk sama-sama menjadi pengusaha, sama-sama sukses bareng menjadi pengusaha. One of the most have assets to start a business is spirit. Observe, imitate, and modification are the strategies that Yusantio has been running. Other than that, finding a mentor also a great business strategy to help direct our business in accordance with the main purpose. Pastinya kita pengen besar ya. Seiring dengan tim besar, kapasitas besar, ya pastilah pabrikan ya. Ya kalau ngomongin tentang kita tuh ingin seperti siapa sih gitu. Ya misalkan Takenoy lah ya. Dia kan bukan hanya di negaranya juga, dia bisa keluar gitu. Kan ya keren lah ya. Ya intinya kan maksimalnya bisnis itu sampai mana sih? Ya bisa diwariskan sampai beberapa generasi. Bisa juga menggurita. Yang punya produk pasti pengennya ke arah situ. Lebih ke komitmen sebenarnya, karena dari awal saya berkomitmen untuk tetap dalam keadaan susah atau senang, kondisi apapun kita harus tetap bekerja keras. Etos kerja harus tetap diutamakan. Itu pesan dari Bapak Yusan ke saya. Ya, untuk konten si daun sendiri sih ke depannya tetaplah yang namanya konsistensi, persistensi gitu ya, kemudian trial error, banyak testing itu tetap harus kita lakukan gitu ya. Terutama memang sebelum praproduksi konten kita akan selalu melakukan namanya riset gitu ya. Jadi riset untuk melihat konten-konten yang kemudian nanti bisa kita bawakan atau kita buat gitu ya. Nah, harapannya sih sebenarnya penikmat konten kita ini juga pada akhirnya punya ketertarikan atau minat beli ya.